Pertama yang harus kita bangun untuk membangun kepercayaan dari luar adalah kita di dalam harus punya teamwork yang kuat, punya yang solid. Saya bangga punya kawan-kawan yang punya kompetensi untuk itu. Jadi membangun teamwork yang kuat, samakan persepsi, dan kita komunikasikan. Selama ini sudah berjalan. Sekarang dari Hubin ada terobosan baru, kita ingin melaksanakan jenjang prakerin yang lebih berkualitas, misalkan dengan perusahaan luar negeri, bukan perusahaan luar negeri yang menjadi PMA di Indonesia, tapi perusahaan luar negeri yang memang domisilinya di luar negeri. Kita datang ke sana, gitu. Tapi itu bukan hal yang mudah, karena banyak hal yang harus kita pertimbangkan, menyangkut jaminan keselamatan anak. Jadi kita tidak bisa melaksanakan prakerin begitu saja. Bagaimana, walaupun sudah ada MOU, jaminan keselamatan anak selama prakerin bagaimana, jaminan nanti anak kenyamanan selama prakerin bagaimana, itu yang harus kami pertimbangkan. Karena sudah keluar levelnya bukan antar sekolah lagi, bisa aja J to J nanti, Jerman to Joperman kan gitu. Permasalahannya apabila nggak benar nanti kan bisa meluaskan gitu ya. Ini yang sedang kita bangun. Saya sangat respon kepada perusahaan-perusahaan yang selama ini sudah jalin komunikasi dengan kami dengan bagus. Dan dari alumnus juga ada aktivitas yang sangat luar biasa memperhatikan sekolah kami. Sebenarnya prakerin adalah bagian dari progres kegiatan prakerin secara keseluruhan. Itu bagian daripada penilaian, gitu ya. Bagaimana pembentukan anak sebelum mereka berangkat ke perusahaan sampai mereka kembali di perusahaan. Apa yang mereka peroleh? Selain pengalaman, apakah kompetensi? Juga dilihat di dalam seminar itu pertanggungjawaban mereka selama prakerin itu apa? Apakah ada perubahan positif perilaku mereka setelah mereka masuk ke dunia kerja? Apakah lebih bagus perubahannya? Apakah lebih jelek? Gitu ya. Mereka di perusahaan atau taruhlah mereka yang nautika di laut, mereka kan bergaul dengan orang, dengan nelayan, bergaul dengan berbagai hal yang ada di sana, dengan kehidupan malam tanda petik di kapal, malam hari tangkap ikan. Itu kan hal yang baru bagi mereka. Apakah mereka bisa menyortir hal positif yang mereka bisa bawa nanti ke sekolah, atau bisa mereka pilih yang negatifnya? Dengan seminar akan kelihatan bagaimana pembentukan karakter anak dalam prakerin itu. Jadi bukan hanya wacana, oh ya beginilah pembentukan anak gitu ya. Yang dilakukan sekolah itu kita sudah mengacu pada kurikulum. Di kejuruan ini 70% praktek, 30% teori sebenarnya. Teori dipraktekkan mudah, tapi kalau praktek diteorikan susah. Nah, bagaimana kita mengaplikasikan 70% praktek ini? Nah, kita sudah siapkan sarana praktek, apakah di sekolah berupa simulasi, seperti untuk nautika kita punya ruang simulator, dan yang penting nanti mereka bagaimana bisa ke laut, ke kapal. Jangan-jangan nanti anak tidak siap secara fisik, mereka baru ke laut sudah mabok laut misalkan, itu satu pertanda mereka tidak siap sebenarnya. Jadi ini satu hal yang berproses dari awal, berjenjang, mereka mencari pengalaman dari kompetensi dasar sampai nanti peningkatan kompetensi berikutnya. Kita siapkan, kita setting dalam satu program. Dan juga yang tidak kalah penting adalah partisipasi orang tua melalui komite sekolah. Karena prakerin ini juga memerlukan dana yang cukup relatif besar gitu ya untuk ukuran anak-anak kami. Kita sosialisasikan apa programnya, apa tujuannya, bagaimana manfaatnya gitu ya. Kami tidak melihat manfaat bahwa mereka setelah prakerin mendapatkan semacam gaji atau semacam transfer, tapi itu masalah lain. Yang kami lihat bagaimana peningkatan kompetensi anak untuk bisa bersaing di dunia usaha dan dunia industri. Ya, kita punya di sini namanya BST, Basic Safety Training. Itu adalah sebagai bagian dari rekomendasi untuk kecakapan anak bisa di ke laut nanti. Mundur termasuk satu-satunya setingkat SLTA yang mempunyai program pelatihan seperti BST. Dan ini bukan hal yang mudah, gitu ya, karena kita nanti orientasinya harus ke Diperla, menggunakan standar IMO, International Maritime Organization. Dan di situ dipersyaratkan berbagai hal, baik SDM-nya, peralatannya, fasilitas, dan lain sebagainya. Nah, kami sudah miliki itu, dan selain juga kaitan dengan BST, juga kita harus menyiapkan kemampuan anak mencapai ADKAPIN 1, ANKAPIN 1, ADKAPI 2, dan seterusnya, ADKAPI 3. Ini kita uji mereka kelas 3 biasanya. Dan yang menguji juga dari Direktorat Diperla Perhubungan Laut. Ini satu hal yang menjadi bahan kelengkapan kompetensi anak untuk nanti bisa bekerja. Jadi ini benar-benar dilakukan dan dilaksanakan gitu ya, bukan hanya memenuhi formalitas dapat sertifikat, tapi benar-benar mereka diuji
Dan kita juga sudah menyiapkan sekarang berdasarkan rekomendasi dari Diperla satu skoci tertutup untuk mereka latihan di dasar keselamatan di laut. Ini penting untuk pemahaman juga bahwa sebenarnya idealnya itu adalah include ke dalam pembelajaran. Tapi memang karena BSC termasuk perlu biaya yang cukup juga besar, itu tidak semua anak bisa mengikuti kegiatan itu. Tapi mereka secara teori dasar-dasar itu mencukupi. Meskipun akhirnya hanya tidak semua mereka memiliki sertifikat BST begitu. SMK Iya. SMK 1 Mundu luar biasa. Yes. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang insya Allah bisa Bapak banggakan. Amin. Malam ini adalah pertemuan praktek kita yang kedua. Jadi setelah minggu kemarin kalian mengalami praktek yang pertama, kalian bisa mengevaluasi hasil dari praktek yang pertama kemarin, baik dari kelompok 1 sampai kelompok 5. Jadi pada malam hari ini kesalahan eliminir pada praktek yang kedua ini. Jadi kesalahan-kesalahan yang telah Anda lakukan, kegagalan yang Anda temukan di praktek yang pertama, Bapak harapkan untuk praktek yang kedua tidak Anda temukan lagi. Jadi yang kemarin sudah 90% pertahankan, sekarang syukur bisa 100%. Yang kemarin baru 10%, usahakan bisa naik sampai 50-60%. Ya, jadi nanti praktek yang kedua pada malam hari ini kita melaksanakan seperti biasa kegiatan pada malam hari, seleksi induk, penyuntikan, kemudian juga besok pagi kita melaksanakan kegiatan stripping. Lusa insya Allah telur akan menetas dan coba kita sama-sama lihat hasilnya. Jadi nanti sebelum Anda melaksanakan tugas, mohon Anda memberikan laporan dulu ke Bapak. Siapa-siapa petugas yang akan melaksanakan aktivitas sesuai dengan kompetensi yang sudah Bapak tentukan. Kemudian harus ada perubahan dari minggu yang kemarin. Jadi harapkan selama nanti 6 kali kita praktek, seluruh kompetensi yang diharapkan diampu oleh kalian sudah mampu melaksanakan kegiatan semua. Bapak nggak mau hanya ada siswa yang kemudian memiliki keterampilan misalkan persiapan wadah saja, misalkan kayak dari Bali, praktek di Bali 3 bulan hanya nyikat bak. Jadi Bapak nggak mau itu terjadi, gitu kan, sehingga pada praktek yang sekarang anak-anak yang Bapak cintai dari AP2 diharapkan semua bisa melaksanakan aktivitas sesuai dengan yang telah Bapak harapkan bersama. Amin. Jadi nanti kalaulah minggu kemarin kita mulai dari kelompok 1, sekarang dibalik. Yang pertama nyuntik adalah kelompok 5. 5, 4, 3, 2, 1 terakhir. Ya. Jadi nanti kita coba lagi. Kalau kemarin kita pakai berapa? 8 jam kah? 8 jam. Nah, sekarang kita coba induk, setelah disuntik kita tunggu 10 jam kemudian baru Anda lakukan kegiatan stripping. Ya, jadi kelompok yang pertama nyuntik adalah kelompok yang ke-6, kelompok yang ke-5, 4, 3, 2, 1 terakhir. Jadi kelompok 1 kemungkinan nyuntiknya jam setengah 2. Gak apa-apa, sekalian nanti ada Liga Champion malam hari ini. Ya, kita menyaksikan bareng-bareng. Ya. Oke, ada yang perlu ditanyakan? Bapak harap Anda bisa melaksanakan kegiatan pada malam ini dengan baik. Tolong jaga amanah karena pada malam hari, sehingga kegiatan-kegiatan yang akan Anda kerjakan mohon bisa Anda laksanakan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab. Amin. Oke, itu saja. Mudah-mudahan Anda tetap menjadi kebanggaan Bapak dan Bapak tetap terpacu semangatnya karena saya memiliki kalian. Oke? Oke, saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Mulai berdiri dulu. Bapak mohon laporan dari kegiatan praktek yang pertama kemarin. Kelompok 1, coba lihat. Persentase penulisan 80%. Oke. Bapak harapkan praktek yang kedua sekarang kamu bisa pertahankan dengan teman-teman sehingga tidak lagi sampai terjadi penurunan hasil pada praktek yang kedua ya. Tolong sampaikan ke teman-teman kompetensi yang telah dilatih minggu kemarin digiling. Habis Bapak 1,2
Wah, ini nggak ada yang menetas ini kelompok 2. Betul, sampai kemarin. Baik, kamu dinyatakan gagal dalam laporan ini. Tolong eliminir kesalahan praktek minggu kemarin. Jangan sampai terjadi pada praktek yang kedua sekarang. Ya, jadi Bapak nggak mau tahu kesalahan-kesalahan kemarin harus kamu jadikan satu pelajaran agar praktek yang kedua tidak lagi kamu menemukan kesalahan-kesalahan yang sama. Paham? Mau 3? Berat? Baik, 50% dari atas. Apa alasannya di sini kamu katakan jantannya nggak bagus? Bapak nggak mau tahu. Partai yang kedua, jantan ada yang bagus, ada yang tidak bagus, sengaja Bapak siapkan. Bapak harapkan kelompok kamu harus bisa mencari jantan yang bagus sesuai dengan teori dan informasi yang pernah Bapak berikan. Aku? Oke, kelompok Pak. Sekali ini 90% kamu penetasan. Oh, akuarium yang dekat lampu ya, dekat nas. Baik, coba kamu pertahankan kelompok 4 ini agar praktiknya sekarang minimal sama seperti praktik minggu kemarin. Kalau memang nanti menghadapi satu permasalahan, tolong Anda juga harus bisa belajar dari kesalahan yang nanti akan Anda temui. Di harapan Bapak Anda bisa mempertahankan prestasi praktik yang kemarin sampai 90% menetasnya, sehingga larva lele itu bisa kemudian Anda pelihara dengan baik. Oke, selamat kelompok 4. Mudah-mudahan Anda bisa mempertahankan prestasi di praktik yang kedua. Kelompok yang kelima, coba lihat siap gimana? Sudah bisa di tengah. Lagi. Ya. Kelompok yang kelima, Anda memberikan laporan 80% menetas. Oke, sudah bagus di atas 70. Usahakan pertahankan keterampilan yang kemarin sudah Anda miliki, dan tolong untuk yang seleksi induk, penyuntikan dan seterusnya diganti petugas-petugasnya, ya. Sehingga nanti seluruh taruna, teman-teman kamu dalam satu kelompok mampu menguasai seluruh keterampilan yang ada dalam kegiatan pembenihan lele. Paham ya? Siap? Oke, makasih anakku. Jadi malam hari ini kita akan coba melaksanakan praktek yang kedua. Nanti Anda silakan ambil lagi laporan yang pertama ini, kemudian Anda melaksanakan kegiatan. Besok Anda laporkan lagi dari hasil praktek dan kegiatan malam ini yang Anda lakukan. Harapan Bapak, praktek yang pertama yang masih gagal, di praktek yang kedua akan lebih bagus. Dan yang praktek yang pertama sudah bagus, tolong pertahankan prestasi itu. Sehingga untuk praktek-praktek berikutnya, Bapak dan Anda tidak lagi mengalami kesulitan dalam kegiatan pembenihan lele dengan cara kawin suntik. Oke, terima kasih anakku. Malam hari ini kita akan melaksanakan kegiatan praktek, dan biar laporan nanti Bapak laporkan lagi di meja Bapak. Sampaikan ke teman-teman satu kelompok harus jaga kekompakan, jaga kebersamaan, karena gagalnya satu orang teman Anda melakukan kegiatan akan mempengaruhi juga penilaian dalam satu kelompok. Paham? Ya, siap, paham. Terima kasih. Anda bisa kembali ke tempat dan siap melaksanakan kegiatan praktek sesuai dengan kelompok yang sudah Bapak tentukan tadi. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sesuai dengan kebiasaan alami di lapangan, bahwasanya lele atau ikan-ikan yang lain umumnya berpijah pada malam hari. Sehingga mengapa saya sengaja membawa anak-anak ini untuk bermalam di sekolah, melaksanakan kegiatan praktek di sekolah, agar kemudian ikan pertumbuhan telurnya sesuai dengan yang diharapkan seperti yang di alam. Sehingga gangguan-gangguan dari lingkungan sekitar pada siang hari dominan lebih banyak. Kalau pada malam hari ikan dapat tenang, kehidupannya dapat tenang, kemudian memproses kematangan telurnya, sehingga diharapkan telur yang bisa dikeluarkan dapat berhasil dengan baik. Untuk kompetensi keahlian agribisnis perikanan memang memiliki spesifikasi yang berbeda dengan program keahlian yang lain. Untuk program keahlian yang kami ampu, terutama untuk anak-anak kami mengharapkan mereka berdisiplin, suka akan pekerjaan yang mereka geluti, mereka harus teliti, mereka harus tekun, sehingga sengaja saya pola prakteknya pada malam hari ingin mengetahui sampai sejauh mana mental mereka, sampai sejauh mana rasa cinta mereka terhadap bidang kompetensi yang mereka ampu, sehingga kami nanti akan bisa membaca anak-anak mana atau taruna dan taruni mana dari yang kami gembleng ini yang kemungkinan bisa
kami jagokan untuk ke depan bisa membanggakan nama baik sekolah kita ini, Bang. Nah, untuk lomba kompetensi siswa budidaya ikan, alhamdulillah tahun kemarin memang kita bersaing dengan 24 provinsi. Kemudian Allah memberi kepercayaan, memberikan amanat kami dari SMK Negeri 1 Mundi Cirebon menjadi yang terbaik seluruh Indonesia. Dan insya Allah untuk 2012 dan 2013 ke depan, saya yakin nih anak-anak yang ada di sini juga mampu berprestasi sesuai dengan temannya yang telah ditorehkan pada tahun 2011 kemarin. Jadi harapan saya, anak-anak ini dengan saya gembleng, minimalnya mereka 6 kali berturut-turut praktek, insya Allah bukan kami sombong, istilahnya untuk kegiatan praktek pembinaan lele, saya atas nama pembimbing merem gitu Bang, melihat keterampilan mereka karena saya punya keyakinan insya Allah mereka mampu dari seluruh kompetensi yang akan dilombakan. Jadi untuk budidaya ikan memang agak spesifik. Jadi anak-anak kami sebetulnya kami lebih banyak mengarahkan mereka itu bukan kemudian pencari kerja, tapi mereka harus mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Dari kompetensi yang akan mereka miliki, yang mereka kemudian saya latih, insya Allah sebetulnya mampu membuka peluang kerja yang bukan hanya untuk menghidupi mereka sendiri, tapi mereka juga mampu menghidupi masyarakat sekitarnya. Kalau memang pada akhirnya mereka kemudian terbentur dengan beberapa hal, terutama modal segala macam, insya Allah peluang kerja pangsa pasar untuk anak kami juga terbuka. Terbukti permintaan dari Riau untuk budidaya ikan kerapu, kakap juga masih banyak permintaan pada kami, dan permintaan dari Lampung untuk pembesaran udang juga masih banyak pada kami. Kemudian juga untuk luar negeri, insya Allah kami lagi mencoba untuk bisa menjembatani anak-anak kami yang budidaya ikan ini untuk Taiwan, Hong Kong, New Zealand, yang mudah-mudahan hari Senin besok sampai dengan hari Rabu saya pribadi juga diundang rapat oleh BNP 2 TKI pusat untuk membicarakan peluang kerja pangsa pasar untuk anak-anak budidaya di New Zealand, Taiwan, Hong Kong, dan Korea, Bang. Mudah-mudahan dari doa anak-anak kami, doa orang tua mereka, cita-cita mereka dan harapan kami bisa tercapai dalam pertemuan besok yang akan saya laksanakan dari mulai Senin sampai hari Rabu di Bandung. Kalaulah obsesi, saya selalu mencita-citakan kami menjadi yang terbaik, bukan hanya di Indonesia tapi juga di dunia. Kalaulah kemudian lomba kompetensi juga dilaksanakan tingkat dunia, jangan sebut kami ini SMK Mundu kalau kami tidak bisa berprestasi, terutama untuk budidayanya. Malah saya pribadi mencita-citakan lomba keterampilan siswa untuk budidaya ikan mampu juga dilaksanakan untuk tingkat dunia, karena insya Allah sekali lagi bukan kami sombong, bukan kami takabur, rasanya ilmu dan teknologi yang kami terapkan kepada mereka, pada anak diri kami tidak tinggal dengan ilmu yang mungkin diajarkan juga di sekolah luar, seperti di Thailand, di Taiwan yang pernah juga saya lihat. Insya Allah anak-anak kami mampu bersaing dengan sekolah-sekolah di luar negeri. Ini obsesi yang ada pada diri saya, Bang. Baik, pada Bapak dan Ibu orang tua siswa anak-anakku dari Agribisnis Perikanan, mohon bantu doa dari rumah, dari tempat Bapak dan Ibu berada, agar kami, terutama guru-guru pengajar Agribisnis Perikanan, diberi kekuatan, diberi kemampuan untuk bisa memperjuangkan anak didik kami, karena anak didik kami juga adalah anak ibu juga, anak ibu adalah anak kami di sekolah. Jadi insya Allah kami pun akan senantiasa berusaha, kami akan senantiasa berkorban untuk anak didik kami, agar mereka dapat mencapai cita-cita sesuai dengan Bapak dan Ibu harapkan. Doakan kami, mudah-mudahan kami tetap sehat, kami tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kami mampu membawa cita-cita putra Bapak dan Ibu sesuai dengan yang Bapak dan Ibu harapkan. Terima kasih. SMK Iya. SMK 1 Mundu luar biasa. Yes. Pertama kita praktek pembelian betina, seleksi betina. Pertama ambil betina yang bagus, kemudian kita timbang berapa. Kalau timbangannya 700 gram ke atas, kita ambil dosis Opaprim 0,2. Untuk aquabidesnya 0,8. Kalau 700 ke bawah, kita ambil dosis Opaprim 0,1. Untuk aquabides 0,4 gram. Kemudian kedua, kita ambil seleksi jantan. Jantan yang baik, gerakan lincah, alat kelamin melebihi sirip belakang. Habis seleksi jantan, kita nyuntik betina yang sudah ditimbang dan sudah ditentukan dosisnya. Cara penyuntikan, masuk jarum 45 derajat kemiringan, masukkan
penyelidikannya. Terus kemudian kita taruh ke dalam wadah, kira-kira tunggu 8 jam sampai 10 jam. Setelah nunggu 8 sampai 10 jam, kita stripping. Stripping pertama, stripping betina. Dengan cara kita tutup mata ikan, kemudian kami urut. Setelah telur udah keluar semua, kita ambil sperma jantan. Caranya kita belek sperma jantan, kemudian ambil sperma jantannya, kemudian kita bersihkan dulu, terus gunting pakai gunting, terus kita bersihkan pakai NaCl. Kemudian setelah kita bersihkan sperma, kita campurkan ke dalam telur, kemudian kita aduk rata. Setelah aduk rata, telur dipisahkan dengan sperma yang sudah diaduk dengan cara sperma dibuang. Setelah itu kita bilas dengan air tawar. Kita bilas terus dikocok-kocok, terus dibuang air tawarnya, kemudian kami tebar kepada akuarium yang sudah disiapkan. Satu kebahagiaan tersendiri bagi kami SMK Negeri 1 Cirebon, karena di tengah kesibukan kami kedatangan saudara-saudara kami dari Provinsi Maluku yang sama-sama akan menimba ilmu di tempat kami, sama-sama akan belajar berbagi pengalaman dengan kami. Di antaranya ada kurang lebih 7 orang rekan-rekan guru dari SMK di Provinsi Maluku yang pada malam hari ini juga sama-sama belajar dengan anak kami tingkat 3 untuk melaksanakan kegiatan pemijahan. Di antara ketujuh ini, di antara adalah perwakilannya adalah yang ada di hadapan saya pada malam hari ini. Apa latar belakang Bapak memilih Mundu untuk studi banding dan magang ini? Ya, terima kasih. Kami dari Maluku yang diwakili oleh beberapa sekolah perikanan yang ada di Maluku. Kami ditunjuk oleh pemerintah daerah kami untuk datang ke Cirebon ini dan memilih SMK Perikanan Cirebon sebagai salah satu SMK, merupakan salah satu SMK dan merupakan center bagi SMK yang ada di seluruh Indonesia. Dan ini merupakan satu penghormatan dan kebanggaan kami bahwa dengan usia yang cukup tua dari tahun 1965 SMK ini berdiri, kami sudah diberikan kepercayaan dan kesempatan untuk bisa bersama-sama menimba ilmu di SMK Perikanan Cirebon. Ini merupakan sebuah pertanda bahwa ada perubahan yang nantinya akan kita kembangkan dalam sebuah proses inovasi ke depan. Oleh karena itu SMK Cirebon ini merupakan salah satu SMK center tadi, dan memang kenyataannya harus diakui bahwa SMK ini merupakan SMK pilihan kami karena memang di SMK ini fasilitasnya luar biasa dan proses yang ada dari input sampai output kenyataannya itu sudah menghasilkan lulusan sampai kepada tingkat-tingkat nasional pun dalam lomba-lomba keterampilan siswa telah memberikan sebuah penghargaan bagi lembaga ini. Maka pemerintah daerah kami menjadikan SMK Perikanan Cirebon ini sebagai salah satu SMK yang dapat memberikan sebuah perubahan bagi kami sebagai pendidik, dan nantinya hasilnya akan kami berikan juga bagi siswa-siswa kami itu akan lebih baik. Apa saja yang menjadi tugas Bapak untuk menggali beberapa hal di SMK Mundu ini? Iya, tugas kami dalam rangka magang ini yaitu pertama melihat sistem administrasi yang ada di dalam lembaga SMK Perikanan di Cirebon ini. Yang kedua, kita melihat proses pembelajaran yang dilengkapi dengan dokumen-dokumen ajar yang ada, model-model pembelajaran yang ada, dan metode-metode yang ada. Demikian pula yang akan kami ambil yaitu beberapa kegiatan-kegiatan prakerin yang sifatnya sulit bagi kami di Maluku untuk melaksanakannya itu, yaitu dalam proses budidaya maupun nautika kapal penangkapan. Sebab kenyataannya di dunia perikanan di Cirebon ini dalam proses pengembangan populasi maupun budidaya ikan itu sendiri luar biasa, dan proses kontinuitas itu
sudah cukup memberikan kontribusi bagi dunia perikanan secara umum dan khususnya bagi negara bangsa ini dalam menciptakan sumber protein hewani. Kira-kira poin yang penting apa yang akan dibawa ke Ambon dari hasil kunjungan atau hasil magang di Mulu ini? Yang pastinya yang akan kami pulangkan ke Ambon yaitu adalah apa yang tidak punya kami di Maluku dan apa yang sudah kami dapatkan di sini akan kami terapkan, yaitu dengan sistem budidaya dan sistem administrasi yang ada dari tingkat kependidikan maupun tenaga pendidik luar biasa di sini. Dan kenyataannya tadi kami sudah mendapatkan pembelajaran yang cukup banyak di bawah pimpinan Pak Syarif dan kawan-kawannya. Luar biasa administrasi mereka itu dari tingkat lembaga itu sendiri sampai kepada program-program sampai kepada instalasi itu luar biasa. Dan ini merupakan sebuah pembelajaran yang nanti akan kami pulangkan dan akan kami kembangkan. Mudah-mudahan saja hasil dari pembelajaran yang ada di SMK Cirebon ini akan memberikan sebuah perubahan baru bagi SMK yang ada di Maluku.